Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngucapin selamat milad buat Muhammadiyah yang ke-112. Guys, kalian tahu gak sih, jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu mencapai 5.346 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya itu berjumlah 2.453. Sedangkan SMP atau MTS-nya itu berjumlah 1.599. Lalu SMA, MA atau SMK-nya itu berjumlah 1.294. Sedangkan perguruan tingginya itu berjumlah 178 yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 bentuk lainnya. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember tahun 1911. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MIDI. Selain terkenal di Indonesia, Muhammadiyah juga sudah mendunia. Apa buktinya? Buktinya itu ada 29 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya itu ada di Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut, cari sendiri di internet. Dan kamu harus tahu ya guys, moto Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini itu adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muhammadiyah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu Akbar. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembukaannya insya Allah singkat. Yang paling penting adalah prakteknya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Pak Nur, ya. Beliau insya Allah tidak sia-sia, ya, menyampaikan apa yang selama ini sudah tersampaikan, baik itu nasihat, motivasi, khususnya yang berkaitan dengan sholat. Tak lupa juga sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada contoh uswah bagaimana ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat, baik itu ibadah sholat sunnah maupun ibadah sehari-hari, khususnya yaitu 5 waktu atau sholat wajib. Anak-anakku yang berbahagia, berbicara tentang sholat ini sesuatu yang harusnya lumrah untuk diobrolkan, menjadi sebuah kebiasaan ketika kita membicarakan tentang sholat. Saya pernah, ya, ini karena teman-teman saya ini orang-orangnya adalah kultural, artinya tidak hanya beragama Islam. Ternyata tata cara orang yang beribadah dengan agama Kristen Protestan dengan Kristen yang non Protestan itu berbeda. Termasuk nanti ketika kalian mengenal, ya, orang yang menganut agama Hindu, itu akan berbeda tata cara beribadahnya dengan orang Hindu yang lain. Contoh mudahnya, ada orang yang menganut agama Hindu menengah ke atas, mereka lebih memilih ibadahnya di rumah karena merasa mereka punya fasilitas yang luas sehingga ketika beribadah tidak perlu ke pura. Tapi ada juga orang yang menganut agama Hindu karena terbatasnya lahan yang dimiliki, atau justru orang yang menganut agama Hindu ini ingin mensyiarkan, ya, beribadahnya mereka yaitu dengan berangkat ke pura. Dan satu lagi, ada orang yang lahannya luas, tempatnya juga bisa dijadikan pura, tapi lebih memilih untuk berangkat ke pura. Itu ada. Kenapa Ustadz sampaikan ini? Karena nanti ada juga tipe seorang muslim yang menganut agama Islam akan berada di 3 posisi ini. Yang pertama, ada keluarga yang menengah ke atas, ketika dia punya rezeki itu membuat musola di rumah, sehingga tidak ada tuntutan untuk mengerjakan ibadah ke masjid. Meskipun perintah sholat itu bukan untuk yang kaya dan miskin, tapi untuk siapapun semuanya perintah sholat itu kena. Yang kedua, ada seorang muslim yang karena di rumahnya tidak ada fasilitas ibadah ataupun tempat sholat secara khusus, ya, baik itu musola maupun masjid kecil, ya. Kalau di kamar kan bisa, tempat dimanapun selama suci bisa dipakai untuk sujud. Tapi ada tipe kedua, ketika di rumahnya tidak ada tempat sholat, yang ada di pikirannya cuma satu, ibadah ke masjid atau ke musola. Dan semua tempat ibadah umat Islam dengan apapun penyebutannya, mau itu langgar, mau itu
apalagi surau dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini yang paling miris. Sudah di rumahnya tidak bisa dipakai untuk sholat, tidak ada musola, tidak ada masjid, tapi malas dan tidak mau mengerjakan atau pergi ke masjid, khususnya yang laki-laki. Padahal di antara manfaat ibadah umat Islam pergi ke masjid itu adalah yang paling inti adalah syiar. Karena kalau kita tidak syiar, ya, bayangkan, ya, orang yang memeluk selain agama Islam ketika melihat masjid banyak, umat Islam mayoritas di Indonesia, kemudian orang-orangnya juga banyak yang berpakaian Islam, tapi bukankah tidak kecelek, tahu kecelek, kepreng, ya, ketika melihat masjid, tempat ibadah umat Islam, musola, surau, langgar dan lain sebagainya, tapi sepi. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan seiring berkembangnya zaman, semakin dekat kita dengan hari kiamat, salah satu tandanya adalah semakin banyaknya dibangun masjid-masjid tapi penghuninya sepi. Pertanyaannya, Ustadz, berarti ini mendekati hari kiamat? Justru malah saya tanyakan, ketika hari kiamat itu datang, posisi kalian ada di mana? Sedang sholat kah? Sedang top up game kah? Atau justru malah sedang leyeh-leyeh menikmati sosial media? Nah, maka jadikan ibadah sholat ini sebagai penentu amalan kalian. Saya bacakan ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang ini bisa jadi acuan untuk kalian yang nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ma min ri'im muslimin, siapapun orangnya, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tahduru sholatun maktubah, ketika dia memasuki waktu sholat yang sudah diisyaratkan 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbaiki wudunya. Materi hari ini insya Allah praktek sholat saja. Nanti kalau ada waktu lagi kita praktek bagaimana tata cara wudu yang benar. Karena di antara syarat sah sholat adalah wudunya betul. Jadi kalau kamu wudunya main-main, sholatnya sia-sia juga. Saya lanjutkan, wa khusyu'aha wa ruku'aha, dan juga dia memperbagus sholatnya, khusyuk, dia hayati ayat-ayatnya, doa-doanya, bahkan sampai rukuknya juga dia tumakninah, ya. Illa kanat kafaratun lima qablaha. Bayangkan orang yang sudah sholat kemudian memperbagus wudunya, gerakannya khusyuk, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan sholat itu sebagai penghapus dosa. Jadi kalian kalau punya dosa, nggak usah nunggu lebaran, tidak usah nunggu kalian sholat taubat, tidak usah berdoa sampai nangis berkaitan dengan dosa yang sudah kalian lakukan. Asalkan sholat kalian khusyuk, rukuk kalian tumakninah, wudhu kalian sempurna, kalian insya Allah akan diampuni. Minadz dzunubi ma lam yu'ti kabiratun wa dzalika dahra kullahu. Jadi dosa-dosa yang diampuni ketika kalian mengerjakan sholat itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar semacam syirik, menyekutukan Allah, maka tidak akan diampuni, ya. Dan ini berlaku sepanjang waktu. Artinya khususnya yang laki-laki, selama kalian rutin menjalankan ibadah sholat 5 waktu, insya Allah, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bahkan punya pikiran buruk tidak akan pernah. Silakan buktikan sendiri. Kalau sholat kalian sudah lengkap, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya, karena waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu waktu-waktu yang ternyata dari satu waktu ke waktu yang lainnya itu berkaitan. Panjang pun paling berapa jam, ya. Sehingga kalau kalian sempurna mengerjakan ibadah ini, pasti akan diampuni dosanya.
Permasalahannya, bagaimana tata cara ibadah sholat khusyuk itu sendiri, atau bagaimana praktek ibadah supaya sholat itu tumaknina, itu nanti yang akan kita bahas. Ya, untuk pembuka ini saya kira cukup, mudah-mudahan menjadi motivasi supaya ketika belajar sholat kita tidak bosen. Ya Allah Ustadz, bendino lo saya lo sholat, bendino saya lo sujud rukuk capek, kok sih diajari sholat? Hati-hati, karena belum tentu ibadah kita, sholat kita itu diterima. Bahkan saya pribadi juga merasa kira-kira ibadah sholat yang sudah saya kerjakan dari kecil ketika balik, kan ibadah sholat kita sudah diterima itu ketika balik, sampai dewasa ini sudah diterima atau belum ya? Padahal sudah semaksimal mungkin. Apalagi ya, yang menyepelekan lebih berbahaya lagi. Baik ya, saya akhiri, setelah ini kita akan praktek sholat. Saya butuh 1 orang, boleh 2 orang tidak apa-apa, atau 3 orang ya, kelas 7 1, kelas 8 1, kelas 9 1. Nanti bergantian, biar tidak capek. Saya pengennya yang laki-laki, boleh kelas 7. Alhamdulillah ya, tempatnya sudah disiapkan. Baik, Al-Qur'annya boleh ditaruh sini. Ini pakai sepatu tidak apa-apakah? Atau harus dilepas? Baiknya dilepas ya, nggak apa-apa. Ya. Kelas 8 boleh 1 orang? Kelas 8. Ya baik, dalam hitungan ke 10 harus sudah ada yang maju. Kelas 9 juga boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas Fahri aja. Mas siapa? Ya, siapa nama kamu? Ya, Mas Fahri. Enggak apa-apa, ya, sini Mas Fahri. Ya, yang kelas 9 Fabian, anak baik. Mana anak baik? Sini. Ada Mas Fabian masuk tidak? Ah, Mas Fabian. Sini Mas Fabian. Iya. Saya sesuaikan dengan username nama akunnya ya, nggak apa-apa ya. Sini Fabian anak baik. Nanti insya Allah kalau ada lagi Fabian anak sholat, nggak apa-apa, nanti saya jadikan contoh ya. Boleh yang kelas 8 9 duduk dulu, tidak apa-apa. Duduk dulu, tidak apa-apa, duduk. Tidak apa-apa, duduk di depan. Mas Fabian juga, tidak apa. Enggak, yang kelas 7. Kelas 7 dulu. Baik, perhatikan. Ya. Duduk dulu Mas Fabian sama Mas Fahri, betul ya? Baik, setelah ini konsentrasi. Sudah ya? Coba apa namanya? Topinya boleh dikebelakangkan, tidak apa-apa. Nah, baik. Bismillah ya. Coba praktekkan ketika imam sudah, ingat teman-teman. Dengarkan ya. Definisi sholat secara bahasa ya adalah as-sholatu muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bisalam. Hati-hati. Sholat itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Artinya apa? Ketika orang tidak takbir dan mengakhiri sholat dengan tidak salam, berarti dia tidak sedang sholat. Sekali lagi ya, contoh, ketika ada imam takbir sudah, kemudian kalian tidak menemukan takbir dalam sholat kalian atau tidak mengawali sholat kalian dengan takbir, kecuali terlambat ya, kecuali masbuk, itu berbeda ya. Kalian datang tidak terlambat, kemudian imam sudah takbir, tapi kalian masih ngecemes. Apa bahasa Inggrisnya ngecemes? Ngobrol sama temennya ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia maksudnya ya. Ngobrol sama temennya ya. Kemudian ketika imam sudah ruku, kalian langsung Allah, nah takbirnya tidak sempurna, langsung ikut ruku. Hati-hati, bisa jadi sholatnya tidak diterima ya, kecuali masbuk berbeda lagi. Untuk hukum masbuk nanti di lain waktu insya Allah. Baik, silakan. Ketika imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, praktekkan. Mas siapa? Mas Nur Alfad, silakan dipraktekkan Allahu Akbar. Praktek takbir. Baik, perhatikan ketika takbir, tahan seperti ini. Tahan seperti ini. Bagaimana tahan kamu ketika takbir? Dua-duanya, bukan salah satu. Baik, perhatikan ya. Ada beberapa pendapat
Tapi yang kita yakini karena kita sekolah di Muhammadiyah, jadi kita ikuti apa yang sudah dituliskan baik itu dalam HPT maupun yang sudah dipelajari di pembelajaran al-Islam yang berkaitan dengan sholat dan ibadah sholat, ya. Ketika praktek takbir, lihat, perhatikan, seperti ini boleh, ya, atau bisa ditinggikan sedikit sejajar dengan daun telinga. Lihat, ya. Ustadz yang perempuan bagaimana Ustadz? Kan nanti pakai mukena. Orang yang sudah terbiasa sholat, dia akan hafal dengan gerakannya, ya. Bayangkan ketika kita sholat tidak perlu mengukur sampai sejajar mana tangan kita atau jempol kita dengan daun telinga, tapi ketika kita sudah terbiasa, otomatis ini akan sama. Ya, sekali lagi, ya, boleh di sini, ya, boleh di sini juga. Kamu pilih yang paling mudah. Jangan pilih yang lain karena tidak ada pilihannya. Maka ketika ada yang takbir seperti ini, lihat ya, saya praktekkan. Saya mau taruh berbunyi ya. Lihat, ketika ada yang takbir seperti ini, maka dia sudah tidak niat sholat. Dia sudah tidak niat sholat karena dia tidak ada usaha untuk bertemu dan berbicara dengan Allah, ya. Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh, yang tidak ada niat sama sekali, ya. Mau dia cuma sebegini saja atau bahkan dia hanya main-main saja, nah itu seperti itu, diperhatikan, ya. Kemudian sedekap, bagaimana sedekap? Ini namanya sedekap. Takbir Allahu Akbar, ini namanya sedekap. Baik, perhatikan, ya. Tidak perlu seperti ini, ya, ya, karena kita tidak sedang latihan gym. Lihat, ya, ketika sedekap, pastikan sekali lagi, ya, pastikan pergelangan kalian itu mengenai dengan pergelangan yang ada di sini. Perhatikan ya, lihat, ini ke sini, ya, seperti ini. Lihat, pastikan seperti ini, sehingga tidak ada lagi nanti yang namanya seperti ini, Allahu Akbar. Nah, tidak boleh. Mohon setelah belajar ini nanti tidak ada yang seperti itu lagi. Ketika ada, tidak boleh marah, ditegur. Kenapa? Karena sudah belajar. Ya, betul? Allahu Akbar, tidak boleh seperti ini. Ya, sekali lagi silahkan diukur sendiri di mana peletakanmu dan rasakan sendiri. Ya, lihat, pergelangan ini bertemu dengan ini. Ya. Adapun letak tangannya boleh seperti ini, boleh. Tapi supaya tidak mudah jatuh, kalian boleh lingkupkan seperti ini. Ya. Paham ya? Coba lagi. Diulang dari awal. Allahu Akbar. Kamu sudah kerasa ini? Pergelangan di sini? Baik, sudah. Lihat. Kemudian letak tangan tidak perlu tinggi-tinggi. Ya. Dalam hadis dikatakan di atas pusar. Kalian rasakan sendiri di mana pusar kalian, maka letakkanlah di atasnya. Tidak perlu terlalu bawah, tidak perlu tinggi-tinggi juga. Kenapa Ustadz? Karena khawatir mengganggu jamaah yang lainnya. Betul? Baik, silakan duduk, tukar kelas 8. Baik, praktekkan dari awal. Allahu Akbar. Topinya boleh dikebelakangan, tidak apa-apa? Ya, baik. Oh, boleh, boleh. Baik, praktekkan dari awal. Allah. Baik, ya. Kamu sudah merasakan pergelangan ini ada di sini? Baik, sudah. Lihat, ya. Lihat. Nanti kalian akan melihat kebiasaan-kebiasaan orang yang lucu. Contohnya, ya. Posisi tangan yang kiri itu harus di bawah posisi tangan yang kanan. Tapi ada orang-orang yang karena di dalam hadisnya memang meletakkan tangan kiri atau mendahulukan kiri dibanding kanan, maka dia akan membiasakan seperti ini. Tidak perlu ketawa, karena memang ada, ya. Karena mereka mengambil dalih lebih mengutamakan tangan kanan dibanding tangan kiri. Tapi
usahakan yang kalian kerjakan tidak seperti itu. Ya, kita sudah belajar, maka yang dipraktekkan adalah Allahu Akbar. Ya. Baik. Kemudian ketika mengucapkan Allahu Akbar, ketika sudah ada kalimat bar, maka tidak ada kegiatan yang lain selain kalian khusyuk dengan sholat. Tidak perlu mikirin di mana uangku jatuh yang tadi, tidak perlu mikirin PR ku sudah selesai atau belum, dan yang lain sebagainya. Ya, pastikan ketika sudah mengucapkan bar itu tidak ada pikiran lain lagi kecuali fokus dengan apa yang diucapkan imam, fokus dengan dirimu bersama Allah. Coba lagi, Allahu Akbar, posisi sedekap. Baik, sudah pas? Sudah di atas pusar? Baik. Kemudian lihat, ya, mata itu posisinya ada di mana? Posisi mata ada di mana ketika kita sholat? Tempat sujud. Masya Allah, mumtaz. Di tempat sujud. Artinya saya tidak lihat lagi ada orang ketika sholat. Ingat, saya pernah katakan ada setan yang khusus diciptakan untuk mengganggu orang sholat. Namanya Khanzab. Ya. Jadi dia bukan Khanzab. Ya. Jadi dia tidak menoleh-noleh. Ya, maaf, maksudnya dia mengganggu supaya manusia tersebut yang sholat menoleh-noleh. Tapi fokusnya adalah ke tempat sujud. Ganti kelas 9. Iya, kelas 78 boleh duduk. Mas Fabian, sini Mas Fabian. Topinya. Sini Mas Fabian, praktekkan sekali lagi Mas Fabian. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baik, sudah dirasa? Sudah? Baik. Ketika fokus ke tempat sujud, ya. Doa apa yang pertama kamu baca? Doa iftitah. Iftitah artinya apa? Iftitah artinya apa? Pembuka. Doa pembuka. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Maka doa iftitah adalah doa pembuka. 2 menit lagi insya Allah ya. Doa pembuka. Artinya ketika ada yang sholat tapi tidak mengawali dengan doa iftitah, otomatis sholatnya diterima atau tidak? Sholatnya diterima tapi belum tentu sah. Ya, ingat, doa iftitah ini mewakili segalanya. Ya, kecuali masbuk. Kalau masbuk, doa iftitah kamu tinggal tidak apa-apa. Tapi kalau sholat sendiri atau bermakmum dengan imam, maka pastikan kamu membaca doa iftitah. Ya, sehingga ketika sudah sholat tidak ada khawatir lagi dengan perihal dunia, tidak ada pikiran lagi tentang urusan dunia, fokus dengan sholat kamu sendiri. Mas Fabian hafal doa iftitah? Baik ya, nanti PR ya, dihafalkan doa iftitahnya sehingga ketika praktek di depan bisa langsung membaca. Ya, setuju? Setuju ya. PR-nya nanti mulai sekarang dihafalkan doa-doa sholat. Nanti next saya langsung panggil sesuai absennya biar maju. Ya, tidak ditunjuk dengan temannya atau tidak saya tunjuk, tapi langsung saya panggil mendadak sesuai tanggal atau sesuai absen atau sesuai angka-angka yang lain. Ya, dan yang sudah tertunjuk harus dipersiapkan. Tak terkecuali juga yang perempuan juga sama. Ya, begitu ya. Mas Fabian, terima kasih. Boleh duduk Mas Fabian. Alhamdulillah. Baik. Saya izin kembali lagi. Kita akan membahas tentang baru sampai takbir, ya. Next pertemuan saya akan jelaskan kenapa takbir itu harus seperti ini, ya. Kemudian kenapa mata harus melihat tempat sujud, ya. Dan kemudian kenapa harus diletakkan di atas pusar. Semuanya ada pelajarannya, ada hikmahnya. Ingat, ada sebuah penelitian kesehatan yang disebutkan ternyata ketika wabah COVID ya atau pandemi itu ada satu kebiasaan ketika dia tertahan riak, baik itu di dalam tenggorokan ya ataupun yang ada di dalam rongga hidung, ketika dia sujud itu bisa mengeluarkan semua apa yang tertahan di sini dengan syarat sujudnya benar. Dan juga ada gerakan sholat yang ketika kita lama, contohnya ruku, itu bisa membuat kepala meskipun pusing tapi sehat. Ya,
Maka kenapa konsekuensi orang yang melanggar sebuah perjanjian di sekolah ini biasanya apa? Sujud. Betul. Hikmahnya apa? Selain pusing tapi juga menyehatkan. Betul? Ya, kalian setelah sujud lama khusyuk, apalagi ditambah dengan doa sholat, otomatis kalian ketika bangun dari sujud itu pasti akan merasakan perbedaan. Ya, kalian akan merasakan bahwa oh ternyata seperti ini toh rasanya sujud kalau khusyuk. Ya, maka sekali lagi saya ingatkan, gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu bukan gerakan sembarangan. Semuanya sudah ditentukan, semuanya ada hikmahnya dan ada pelajarannya. Ya, saya kira cukup untuk pembelajaran pembuka kali ini. Insya Allah next pertemuan mudah-mudahan diizinkan sama Pak Nur untuk berbagi lagi. Ya, tapi saya yakin Pak Nur insya Allah ketika memberikan pembelajaran tentang sholat itu juga sama dengan apa yang saya pelajari. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran sholat yang lainnya. Billahi taufik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.